Kemudian nanti saya akan buka untuk suaranya, untuk mic-nya. Seperti itu. Nah, kita mulai dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di webinar kali ini kita akan membahas terkait strategi pengoptimalan aplikasi GoFeeder untuk penerimaan mahasiswa baru di tengah-tengah wabah COVID-19 ini. Nah, kira-kira nanti dari peserta juga bisa memberikan strategi-strateginya, barangkali memiliki strategi khusus, atau mungkin ada yang ditanyakan dengan Mas Adit selaku PIC-nya untuk GoFeeder ya, Mas Adit ya. Seperti itu. Baik, mungkin kita mulai langsung aja ke Mas Adit. Silakan Mas Adit. Sorry, saya mute berarti. Kedengeran tadi ya? Belum kedengeran Mas Adit. Silakan. Oke, kita mulai dulu untuk webinar GoFeeder pada siang hari ini. Semoga tetap semangat untuk tetap belajar, meskipun kita bekerja di rumah. Oke, nah apa sih yang kita bahas buat hari ini? Kita lebih ke pengoptimalan fitur PMB online di GoFeeder. Mungkin dari pengguna GoFeeder yang hadir di webinar kali ini ada yang belum dioptimalkan fitur PMB online-nya, sehingga ada fitur yang udah ada tapi tidak digunakan kayak gitu. Jadi mungkin kita akan mepresentasikan fitur apa aja sih yang ada di PMB di sini, biar bisa digunakan untuk dioptimalkan dalam kondisi seperti saat ini. Nah, keuntungannya apa sih keuntungan PMB online itu? Dia itu ada memberikan kecepatan pelayanan pasti kayak gitu kan. Terus memberikan kemudahan pendaftaran untuk calon mahasiswa barunya. Terus data pendaftar dapat dicek kapan saja kayak gitu. Admin bisa ngecek, oh ini udah daftar, oh ini belum kayak gitu. Biaya operasional yang dikeluarkan itu lebih sedikit lah daripada dia harus datang ke kampus untuk melakukan operasional pendaftarannya. Terus laporan jumlah pendaftar itu tinggal cetak gitu. Jadi nggak harus rekap dulu kayak gitu. Jadi tinggal cetak dari GoFeeder udah selesai. Bisa diajukan kepada pimpinan atau bagian akademik. Oke, mungkin ada yang halaman PMB udah seperti ini? Udah ada informasi. Ada ini nggak ya pointer di sini? Annotation, mouse, draw aja. Nah, di sini ada, kita tahu di sini ada gelombang. Nah, ini ada gelombang, terus ada tanggal berapa sampai tanggal berapa. Nah, ini di sini ada keterangannya, ini gelombang khusus RPL atau apa gitu. Jadi lebih dikhususkan, misal nanti di halaman depan itu mahasiswa bisa baca, oh ini ternyata gelombang khusus untuk RPL atau kelas reguler, kelas karyawan, atau bidik misi, atau peserta memiliki peserta memiliki prestasi kayak gitu. Itu nanti bisa dijelaskan di sini. Terus, nah sistem kuliah, terkait sistem kuliahnya di sini. Nah, ini sistem kuliahnya nanti ketika mahasiswa masuk, dia jadi RPL atau reguler, karyawan kayak gitu. Nah, ini jangan lupa, jangan sampai salah, ini periode pendaftarannya harus benar kayak gini. Ini salah satu contoh sih, kita nanti akan presentasikan gimana sih biar sampai data itu tampil seperti ini kayak gitu. Terus, nah di sini juga ada panduan PMB di sini dimanfaatkan juga. Ini kemarin kita bisa ngupload UG sendiri di sini. Kalau sebelum-sebelumnya itu UG di permanen dari GoFeeder-nya, sekarang ini bisa diupload. UG diupload oleh gini. Jadi UG ini sekarang udah bisa diupload lagi oleh admin. Jadi kalau misal nanti ada pendaftar, itu tinggal klik di sini cara pendaftarannya, itu nanti informasi pendaftarannya dari admin sendiri. Kayak gitu. Kalau misal belum diupload gimana? Kalau misal belum diupload itu masih defaultnya dari GoFeeder sendiri, dari kita. Tapi kalau misal udah ada uploadan dari PT atau dari admin, kayak gitu nanti bakal keganti dengan itu. Kayak gitu. Langsung ditanya, kalau misal
ingin bertanya langsung bertanyakan aja nggak apa-apa. Kita diskusi aja. Ya, silakan nanti sembari Mas Adit menjelaskan, ketika nanti ada pertanyaan atau ada sesuatu hal yang kurang jelas, nanti bisa menggunakan fitur raise hand. Untuk selanjutnya akan saya bukakan untuk mic-nya, seperti itu. Silakan Bapak Ibu, sambil ini kita diskusi, sharing. Silakan Mas Adit, dilanjut aja dulu. Oke, saya lanjutkan. Nah ini ada, bentar saya bersihkan dulu. Nah, ini halaman selanjutnya. Halaman selanjutnya itu harus terisi kayak gini. Minimal kayak gini lah, informasi yang ditampilkan kepada Camaba itu. Lengkap dengan isi dari misal gelombang mandiri apa. Isi gelombang mandirinya tanggal berapa. Nah, nanti gelombang mandiri itu sistemnya seperti apa. Misal prestasi akademik gelombang mandiri 2 ada prestasi akademik, misal non-tes berbasis nilai raport. Seleksinya seperti ini, ada apa aja. Terus nanti misal ada ini lagi kayak gitu. Minimal kayak gini lah, informasi-informasi yang ditampilkan pada saat PMB. Jadi lengkap kayak gini. Ada beberapa yang saya nggak menyalahkan sih, tapi ada pengguna GoFeeder yang menggunakan fitur PMB tapi ininya kosong informasi di sini. Jadi isinya kosong langsung daftar aja ke sini kayak gitu. Harusnya sih lebih baiknya seperti ini. Kayak gitu. Misal ada biaya pendaftarannya sebesar 200.000 dibayarkan melalui Bank Mandiri atau ini prosedur pendaftaran pembayaran bisa dilihat di sini kayak gitu. Informasi di sini yang ditampilkan secara lengkap kayak gitu. Jadi mahasiswa ketika daftar itu nanti alurnya tahu kayak gitu. Alurnya dia tuh harus berjalan kemana itu tahu. Kayak gitu. Mungkin langsung kita itu aja lah, langsung masuk ke feedernya. Nanti kalau misal ada pertanyaan atau apapun silakan langsung tanya, coba langsung ke feedernya aja. Di mana sih? Oke, silakan Mas Adit. Kalau mau langsung didemokan di aplikasi GoFeeder-nya juga boleh, silakan. Oke. Ntar saya stop share dulu ya. Oke, di sini udah ada fitur PMB. Nah, di sini ada mulai dari jenis sampai ke user guide PMB di sini. Ini udah tampil Bapak Ibu ya? Oke, mulai diisi dari jenisnya sendiri seperti ini. Dari jenisnya tes sendiri apa aja. Ini harus dilengkapi kayak gini. Jadi mulai tes tulis, misal tes tulis, tes wawancara, kesehatan, terus isi tesnya keterangannya apa. Ini nanti berpengaruh pada annotation. Nah, ini nanti berpengaruh pada informasi yang dibaca oleh mahasiswa. Pada saat di akunnya mahasiswa, nanti ada informasi ini. Nah, ini keterangan singkat ini nanti bisa diisi oleh admin PMB masing-masing. Baik keterangan singkat dari tesnya ini isinya apa. Tapi kebanyakan sih nggak diisi kayak gitu. Tapi harusnya, minimalnya harus diisi lah. Biar calon mahasiswa itu ketika mau tes, itu tesnya tahu. Tes tulis, misal tes tulis apa, atau tes TPA, atau tes itu isinya terkait dengan apa, kayak gitu. Mas Adit, ini dari Pak Ega mau bertanya nih. Silakan Pak Ega. Ya, silakan. Halo Pak Ega. Ya, selamat siang Mas Diki sama Mas Adit. Ya. Ya, selamat siang Pak. Terima kasih saya sudah diberikan waktunya. Saya sudah menggunakan GoFeeder mungkin ya belum lama ya dari 2018 dan saya juga sudah mengaplikasikan pendaftaran online ini udah 2 tahun terakhir juga tes ini tidak hanya tes tulis, wawancara, namun kita ada kesehatan dan psikotes itu Pak. Nah itu bagaimana tekniknya dari mungkin teman-teman kampus lain
menggunakan teknik supaya agar masa pandemi ini kan kita berlaku ya Pak ya, untuk Ya. menghindari itu. Mungkin minta masukan dari teman-teman di sini semuanya. Yang kedua adalah saya masih kendala, saya cari tutorialnya tapi belum nemu, tapi teman-teman sudah bisa kali ya untuk apa ya namanya, email, verifikasi email itu apa namanya, notif email Pak. Jadi ketika mahasiswa mendaftar langsung mendapatkan notif email, itu saya kendala di situ Pak. Ya hanya itu aja sih Pak. Baik, tadi Pak Eka yang pertama Terima terputus terkait tes kasih Pak. kesehatan. Iya. Iya, tadi kan ada tes kesehatan, terus tesnya gimana gitu Pak maksudnya? Tadi terputus soalnya. Iya. Oh iya, mungkin masukan dari teman-teman kampus lain kali ya, itu bagaimana ya masa pandemi ini supaya bisa mensiasati hal itu gitu untuk psikotes dan kesehatan gitu Pak. Ini kalau saya dulu Pak ya, kalau saya pendapat sih dari kita menyediakan format apa aja yang dibutuhkan tentang kesehatannya, terkait kesehatannya kayak gitu. Yang Iya. pertama apa aja. Nanti calon mahasiswa barunya itu bisa melakukan tesnya itu di klinik atau di puskesmas terdekat kayak gitu. Iya. Nanti isian dari hasilnya, nanti hasil dari puskesmas itu bisa keisi ke dalam form yang kita berikan tadi kayak gitu. Oh iya, mungkin bisa aja diberikan upload surat keterangan dokter kali ya Pak ya, Mas ya. Ya, Apa benar. gimana ya? Iya. Nah, nanti surat formnya nanti itu diupload ke dalam pendaftarannya di pendaftaran PMB-nya. Iya, mungkin bisa juga form itu tersebut. Jadi si mahasiswa apa namanya mencek fisiknya, kesehatannya di tempat sekitarnya, lalu diisi oleh dokter yang bersangkutan, lalu dokumen tersebut diupload ya Pak ya. Bisa aja ya Pak ya. Iya, bisa kayak gitu. Gitu. Ya. Nanti disertai dengan tanda tangan dan stempel klinik atau puskesmas terdekat juga bisa Iya, kayak gitu. iya, iya, iya. Itu iya makanya itu kendala saya ini gimana supaya Camaba ini tidak harus datang ke kampus yang selama ini kalau tes kesehatan memang kita yang organisir Bu, Mas, Ya, organisir, berobat apa namanya dicek oleh dokter, lalu ya kita dapat hasilnya ini apa namanya sehat atau tidak gitu, masuk kategori lulus atau tidak untuk kesehatannya. Itu sih Mas. ya. Kalau dari saya sih seperti itu. Mungkin ada yang pengguna lainnya. Biasanya gimana? Halo Pak Adit, suaranya agak keputus barusan. Gimana? Ya, kalau misal dari saya seperti itu. Tadi jadi dari PT-nya, perguruan tingginya itu menyediakan form yang untuk pengisian kesehatan. Setelah itu nanti mahasiswa itu mengunduh dan melakukan pengecekan ke rumah sakit, klinik atau puskesmas terdekatnya. Nanti form itu bakal diisi sama dokter atau yang memeriksanya. Setelah itu nanti diberikan tanda tangan dan cap stempel dari puskesmas atau klinik atau rumah sakitnya. Nanti setelah itu diupload kayak gitu. Mungkin ada saran lainnya dari pengguna GoFeeder. Silakan kita dilanjut aja dulu Mas Adit. Nanti kalau pas ada tambahan mungkin bisa ditambahkan nanti sedikit-sedikit sambil jalan aja. Seperti itu Mas Adit. Oke. Selanjutnya untuk pertanyaan kedua tentang notifikasi email untuk yang pendaftar baru. Mungkin untuk Gmail itu ada permasalahan sekarang, lagi ada kendala terkait dengan pendaftaran email. Bisa diakali dengan kita mendaftar di nanti mungkin kita akan buatkan user guide terkait SMTP to go in nanti setting email. Bisa dilihat ya Bapak Ibu ya di sini. Nanti Bapak Ibu bisa daftar di sini. Di Lodge try to free ini Bapak Ibu daftar, nanti dapat settingan SMTP-nya. Nah, settingan SMTP nanti bisa dimasukkan ke di setting global GoFeeder itu ada setting tersendiri. Atau mungkin bisa di WA kali Mas Adit? Langsung di Gimana? direct ke WA. Oh, ini alamatnya. Langsung. Maksudnya notifnya itu langsung ke WA yang mungkin
nomor Pak ya? Iya, notifikasi Ya. ke mungkin salah satu pihak kampus gitu, Pak. Oh iya. Untuk sekarang sih belum ada, tapi untuk pengembangan pasti bisa sih ke arah ke situ Pak. Oke, nanti mungkin selanjutnya ya Mas Adit ya, nanti bisa diarahkan ke notifikasi via WhatsApp ya. Ini juga ada pertanyaan dari Pak Abdul Salam di chat ini juga sudah terjawab ya Pak, berarti bahwa notifikasi di handphone atau WA itu nanti akan kita kembangkan lebih lanjut. Sementara memang menggunakan email dulu ya Mas Adit ya. Ya, sementara kita menggunakan email dan tidak menutup kemungkinan nanti akan ada pengembangan ke WA, pasti ada untuk pengembangan ke sana. Karena dari penggunaan WA sendiri sangat banyak pengguna WA itu. Pasti sering buka WA tiap hari, pasti langsung buka WA kayak gitu. Iya, Lebih benar. buka WA daripada buka Gmail Pak ya. Iya, benar. Kayak gitu. Nah, untuk mengatasi yang SMTP tadi, persettingan SMTP itu bisa daftar di sini. Langsung daftar, nanti dapat settingan SMTP, setelah itu masukkan ke GoFeeder-nya itu di sini. Nah, nanti ada setting email di sini. Nanti ada setting email di sini, masukkan ke halaman yang ini nanti, dimasukkan ke sini. Kayak gitu Bapak Ega ya. Iya, terima kasih Nanti Pak. Mungkin lebih lengkapnya di ini tutorial kali Pak ya. Ya, nanti kita akan bikinkan mungkin ya Mas Adit ya, terkait tutorialnya setting di email ini seperti apa gitu ya Mas Adit ya. Ya, siap. Oke, siap. Sedang proses pembuatan Pak. Nanti kalau sudah selesai bakal diupload. Oke, terima kasih Pak Ega. Terus kemudian ini ada Pak Satrio Akbar, mungkin mau bertanya atau menanggapi. Silakan Pak Satrio. Sore kalau di wilayah Soro ini sudah sore pukul barat. Oh, sudah sore Pak di Jawa Timur ini Pak. Siang Pak. Iya. Iya. Alhamdulillah Pak, saya feeder free. Kayaknya kedepannya mungkin untuk langganan yang GoFeeder ini ya cloud ya. Cuman itu ada IT juga, unit IT. Untuk penggunaan GoFeeder ini untuk penerimaan mahasiswa baru, kami baru gunakan juga untuk jenis pendaftaran PMDP atau prestasi. Jadi mahasiswanya dinilai dari nilai rapot, ya, mungkin garis besarnya seperti itu. Mungkin sama kayak kendalanya Pak Adi selama ini kalau kita kesehatan pendaftar ini datang ke kampus, Suaranya satu rumah sakit ya. Kelihatan? Agak Halo? Pak untuk suaranya Pak Satrio. Sudah besar. Halo? Ya, Kedengaran? sudah kedengaran Pak, silakan Pak. Oh ya, ya. Jadi untuk mungkin yang sama dengan Pak Adi tadi untuk tes kesehatannya, karena ini masalah selama ini kan tes kesehatan kami meminta mahasiswa nanti datang ke kampus untuk mengambil form tes kesehatan, kemudian form tes kesehatan ini tersebut dibawa ke rumah sakit, kemudian melakukan tes kesehatan dan kemudian nanti form hasil tes kesehatan itu dibawa kembali ke kampus. Masalahnya ini kan sekarang lagi pandemi, jadi ada sebuah terobosan di mana kalau berkas tes kesehatannya itu diupload. Iya Pak. Nah, masalahnya kalau diupload Mas, ya diupload mungkin nanti di bagian pendaftaran mahasiswanya di situ tes kesehatannya diupload, cuman ada juga form untuk pengisian. Misalnya ini dia pengisiannya di rumah sakit terdata, izin atau sakitnya juga kita dapat kesehatannya kan cuman nanti itu tanda tangan dokter aja gitu. Halo? Halo, iya Pak. Halo? Putus Pak suaranya Pak Satrio Akbar. Bisa sudah ini Pak dapat putus-putus.
Ya udah nanti saya chat atau ini kayak aja nanti mungkin nih. Oke, silakan Pak. Nanti kita coba bacakan Iya, ya iya, Pak ya. iya. Bantu bacakan. Oke, terima Iya, kasih iya. banyak Pak Iya, iya, iya. Sabta. Oke, oke. Oke, mari ya. Mas Adit, mungkin bisa dijelaskan lagi nih strategi-strateginya. Ini kayaknya kebanyakan kampus-kampus membutuhkan untuk yang Oke, mari ya. tadi. Gimana Mas Diki? Kampus-kampus nih kayaknya lagi butuh untuk yang tes kesehatan ini loh tadi. Oke, oke, oke. Strateginya kan sudah dijelaskan tadi dengan Mas Adit. Mungkin apa lagi nih yang strategi-strategi lainnya? Kalau misal tadi kesulitannya Pak Satrio gimana? Bisa bisa kalau misal lancar diketikkan aja Pak. Kalau misal itu di itu di data aja. Halo Mas Diki, ini kedengaran nggak? Aku. Kedengeran, kedengeran. Silakan Mas Adit dilanjutkan materinya nggak apa-apa. Oke, jadi ini tadi terkait tes ya, tes kesehatan ya. Ada tes kesehatan misal tidak bisa dilakukan di kampus kayak gitu. Ya dari Covider sendiri sih mengakomodir untuk mengupload mengupload form untuk tes kesehatan sendiri yang nantinya bakal digunakan calon mahasiswa baru itu untuk tesnya di rumah sakit atau klinik atau di puskesmas terdekat yang nantinya disediakan untuk kolom tanda tangan dari dokter tersebut atau perawat yang memeriksa dia dan selanjutnya nanti bakal diminta diwajibkan untuk memintakan cap dari rumah sakit itu kayak gitu. Oke, kita bisa lanjutkan ke materi selanjutnya Mas Adit ya. Itu mungkin sudah oke nih ininya strateginya. Iya, untuk selanjutnya saya share. Nah, selanjutnya jenis berkas di sini. Jenis berkas ini nanti misal ada foto ijazah atau ini saya rubah ke sertifikat aja. Nah, di sini ada form atau jenis berkas yang akan diminta dari perguruan tinggi yang kepada calon mahasiswa baru di sini. Nanti ini adalah file-file yang akan diupload oleh calon mahasiswa baru. Misal ada foto, ijazah, sertifikat. Nah, nanti kalau misal ada tes kesehatan nanti bisa tambahin di sini juga terkait misal tambah lagi terkait form kesehatan. Kesehatan yang sudah terisi. Nah, kayak gini. Jadi file ini wajib apa enggak itu terserah di sini. Jadi nanti ada file berkas yang wajib dan tidak wajib. Kalau misal wajib itu dicentang wajibnya, kalau misal tidak wajib berarti tidak kayak gini. Terus upload atau enggak ini nanti kalau misal sekarang dalam pandemi seperti ini semuanya diuploadkan aja. Karena kalau misal nggak diupload nanti tulisannya silakan berkas dibawa ke perguruan tinggi, ke admin PT-nya kayak gitu, ada informasi seperti itu. Diserahkan pada saat offline. Ini diupload seperti ini. Nah, ini ada misal ada 4 berkas seperti ini yang nanti bakal diupload oleh mahasiswa kayak gitu. Nah, contoh kayak gini, silakan aja. Oke, seperti ini. Nah, untuk nama syarat diperjelas dan keterangan diisi seperti ini. Jadi ketika ada nomor kita foto apa yang diminta kayak gitu, foto ukuran 3x4 backgroundnya merah kayak gitu. Jangan cuma diisi syaratnya foto ijazah sertifikat kayak gitu. Dimohon untuk mengisikan paling nggak ada isinya keterangannya itu apa. Jadi dari Camaba itu tahu mereka mau mengisikan apa. Nah, selanjutnya nih periode pendaftaran di sini. Di periode pendaftaran itu, nah bisa menambahkan informasi di sini, misalnya kita tambah di sini periode pendaftaran dibuka atau gelombang.
kayak gitu. Contohnya saya ambil yang ini aja. Nah, di sini diisi gelombang apa? Misal gelombang 2 mandiri. Terus periode pendaftarannya kapan? Kayak gitu. Terus jalur pendaftarannya ini bisa dipilih di sini tuh. Ada SBMPTN, SMPTN, PMDK, prestasi, seleksi mandiri PTN, seleksi mandiri PTS, ujian masuk bersama PTN, ujian masuk bersama PTS, program internasional, program kerjasama perusahaan, institusi pemerintah, kayak gitu. Itu nanti bisa dipilih jalur pendaftarannya kayak apa di sini. Nah, untuk sistem kuliahnya sendiri, nah ini sistem kuliah itu apa? Nah, di sini contohnya ada 4 sini. Ada reguler itu yang seperti biasa mahasiswa biasanya. Terus ada karyawan, itu biasanya nanti beda lagi. Ada RPL, ada beasiswa kayak gitu. Nah, ini nanti mengaruhnya pada saat pembayaran misalnya SPP, terus ada biaya uang gedung, nanti ngaruhnya di biaya. Ini lebih ke biayanya sistem kuliah ini nanti. Misal kayak reguler itu pembayaran full kayak gitu. Terus misal karyawan pembayarannya mungkin lebih mahal karena di hari libur dia masuk kayak gitu, atau dia masuknya di malam hari kayak gitu. Terus beasiswa biasanya tanpa ada biaya gedung dan lain-lain kayak gitu, hanya bayar SPP setengah harga kayak gitu. Misal RPL juga sama kayak gitu. Nanti ini bisa ditentukan sendiri kayak gitu. Jadi gelombang nanti mengikuti sistem kuliahnya apa masuknya kayak gitu. Jadi ketika masuk daftar itu, misal masuk daftar di Mandiri, langsung masuk nanti di sistem kuliahnya apa gitu. Nanti bisa di set ini harganya berapa, di reguler RPL harganya berapa, beasiswa harganya berapa kayak gitu, biaya berapa. Terus tanggal awal pendaftaran ini bisa di set kapan mulai dibukanya, terus tanggal akhir pendaftaran kapan mulai ditutup. Karena nanti kalau misal ini udah melewati batas, misalnya ini udah misal melewati batas di tanggal 14, sekarang udah tanggal 20, kayak gitu, tanggal 21, nanti pendaftarannya akan hilang di sini yang di halaman sini, yang di halaman ini kalau misal udah kelewat tanggal, nanti akan hilang sendiri, mengikuti tanggal yang ada di pengaturan di sini. Nah, jadi jangan sampai salah, ini untuk harus tetap di range tanggal yang masih dibuka gitu. Terus ini adalah pengaturan dibuka atau ditutupnya. Meskipun ini nanti ada range tanggalnya sampai berapa dibuka. Kalau misal dari adminnya pengen ditutup sebelum tanggal 30 misal, itu bisa di sini. Dibuka atau ditutup periodenya seperti itu. Jadi tidak menunggu untuk misal tanggal 30. Misal sebelum tanggal 50 kuotanya udah full kayak gitu, ternyata udah full, nah ini tutup aja bisa kayak gitu pendaftarannya, nanti nggak akan tampil di halaman pendaftaran di sini. Terus ini masalah berbayar apa enggak, ini tergantung dari pendaftarannya. Misal dia ada pembayaran terkait mandiri atau pembayaran terkait beasiswa, misal beasiswa nggak ada pembayaran pendaftaran, kalau misal mandiri ada biaya pendaftaran gitu, ini bisa diserahkan ini berapa biaya pendaftarannya kayak gini. Nah, pada saat pembayaran kapan, terus jumlah program studi yang dipilih, ini kita mengikuti kayak pengaturan di SBMPTN kayak gitu, bisa memilih sampai 3 pilihan prodi. Nah, kita juga di sini bisa. Mau dibuat satu pilihan aja dari mahasiswa juga bisa, ini satu pilihannya aja. Kalau misal mau dibuat 2, itu bisa. Nah, kayak gini nanti mahasiswa bisa memilih 3 program studi menurut pilihan awal apa, pilihan kedua apa, pilihan ketiga apa, gitu. Terus syarat berkasnya, misal di beasiswa syarat berkasnya itu sertifikat. Terus ada ijazah aja, foto nggak usah, kayak gitu bisa diatur. Kalau misal di mandiri harus ada foto, ijazah, sertifikat, form kesehatan, semuanya. Kayak gini bisa diatur per gelombangnya, seperti itu. Nah, selanjutnya ada informasi tahap tesnya. Ini nanti berpengaruh juga di tanggal, ada informasi tes. Ini nanti pada saat kartu ujian camaba, calon mahasiswa barunya. Ada kartu ujiannya, nanti ada tanggal awal, tanggal akhir ujian kapan. Misal ini tes wawancara ini diatur dari tanggal misal besok sampai tanggal 26. Terus tes tulisnya itu tanggal 28 sampai tanggal 31. Tes kesehatannya ini bisa dikumpulkan dari tanggal 1 sampai tanggal 9 kayak gini. Ini diatur kayak gini aja bisa. Nah, nanti file-filenya nanti secara online semua aja.
Misal tes tulis, tes wawancara nanti mungkin ada dijadwalkan untuk menggunakan Zoom atau menggunakan fitur Adlink, mungkin nanti bisa untuk Vicon itu. Nah, untuk tes tulis sendiri kita nanti integrasi dengan Adlink aja. Tes tulisnya kita nanti presentasikan dengan cara Adlink, itu bisa tes secara kuesioner, pilihan ganda kayak gitu, terus secara isai kayak gitu. Terus kesehatan yang tadi yang diupload tadi kayak gitu. Terus nanti ada konten informasi di sini yang akan tampil pada saat dipilih jalurnya. Nanti akan menampilkan informasi seperti ini. Nah, nanti dari sini ini harus diisi, harusnya wajib diisi seperti ini. Apa ini cuma teks saja? Ini bisa gambar, terserah. Ini ada upload gambar di sini, gambar juga bisa, atau source juga bisa kayak gitu. Huruf besar kecil juga bisa diatur di sini, tebal kayak gitu. Oke, dari sini ada dipertanyakan pada saat setting periode pendaftaran atau gelombang, pembuatan gelombang PMB. Silakan Bapak Ibu, mungkin ada yang ditanyakan. Nah, tapi mungkin ini saya juga ada pertanyaan nih Mas Adit nih. Iya. Nah, ini kan kebetulan saya juga megang WhatsApp-nya Sevima Official. Nah, di situ tuh banyak tuh mahasiswa nyasar, tanya informasi tentang periode dan lain sebagainya, informasi tentang PMB kayak gitu. Nah, itu gimana tuh kiat-kiatnya biar mahasiswa itu nggak salah kontak dan lain sebagainya. Pertanyaan-pertanyaan itu biar jawabannya jelas gitu loh, nggak kabur calon mahasiswanya nantinya. Oke, jadi kebanyakan PT mana malah tanya ke Sevima kayak gitu Mas ya? Malah tanya ke Sevima tuh Mas Adit tuh. Iya. Jadi harusnya itu menyertakan informasi kontak adminnya sih dari sini juga. Di sini nanti menghubungi siapa, jadi harus lengkap juga. Menghubungi kontak PMB-nya siapa, seperti itu. Karena pada saat nanti setelah daftar ini, nah saya lihatkan pengaturannya dulu di setting global. Nah, ini di sana ada kontak PMB di sini. Kontak person PMB. Ini bisa diisikan. Mohon untuk diisikan kontak person PMB di sini nanti, ini adalah nomor yang akan dihubungi oleh calon mahasiswa baru. Kayak gitu. Jadi kalau misal ini ada informasi pada saat mereka login, misal login PMB. Nah, kayak gini. Misal kontak person PMB ada ini tampil di sini juga, ada tampil di halaman luar juga tampil. Nah, kalau misal nanti di sini juga bisa ditampilkan di halaman sini bisa ditampilkan dengan diketikkan kontak person PMB-nya di sini. Ini tadi di bawah sini bisa diketikkan nomor, silakan jika jadi kesulitan menghubungi kontak person PMB ini kayak gitu. Itu bisa diketikkan di sini juga. Kayak gitu. Di halaman awal PMB ya, di halaman awal pendaftaran PMB itu ya Pak Adit, ya Mas Adit ya. Iya, kayak gitu. Jadi informasi yang disampaikan pada Camaba itu agar dilengkapi lah kayak gitu. Misal di atas ini nanti dikasih keterangan nomor PMB silakan hubungi ini atau di mana kayak tadi di bawah sini itu juga bisa. Gitu. Oke, silakan Bapak Ibu. Yang lainnya barangkali ada yang ditanyakan terkait penerimaan mahasiswa baru. Saat ini udah mulai ini semua ya, udah mulai pendaftaran mahasiswa baru ya Bapak Ibu ya. Nah, ini saatnya dioptimalkan nih GoFeeder-nya Bapak Ibu. Silakan Mas Adit kalau dilanjut dulu, mungkin nanti ada yang bertanya lagi nih. Nah, setelah itu nanti kita akan